Jadi sebuah kekecewaan itu diganti oleh Allah kebahagiaan. Betul. Dengan apa? Dengan istighfar. Iya. Astagfirullahaladzim. Oh, iya, 150 gitu. kali istighfar hari Sabtu. Begitu. Nah gitu. Cibabat. Ingat baru memori ini keluar ini Cibabat. Oh, Cibabat. Karena tadi ada uang tadi 200.000 jadi Nyanyi deh 5 kali mah sana. Bawa lagu tuh nyoba Bener 5 Nah. kali. Astagfirullahaladzim. Betul 5 kali. Sok ditinggal di CCTV di tempat sana. Berarti satu lagu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Ampera, jumpa lagi bersama kita di sini dalam acara Ampera Podcast. Ya, warga Ampera sekalian, semuanya yang penggemar musik, kita masih di tema musik Ampera. Gitu, dan saat ini kita kedatangan musisi yang apa ya, sering manggung juga sering ya, ada. gitu. Dan ini tuh bisa dibilang kelanjutan dari podcast yang sebelumnya. Karena kan sebelumnya ada grup batik ya. Grup Nah, batik, ini adalah nah. grup yang pernah ikut dengan grup batik juga. Gitu. Ya, Siapakah mau tahu itu? siapa? Mau tahu? Nah, ini dia. Dia. Ada Opik and Friends. Oke, silakan perkenalkan diri ya. Mana Kang Opik memperkenalkan diri? Kenalkan, saya Opik and Friend. Nama saya Opik sama teman saya. Agus Ustan atau iya. Agus Munaji. Oke. Alhamdulillah. Nah, Kang Opik pertama gabung tuh kan sama batik ya, karena kemarin Betul. kita ngobrol sama Kang Ipan. Iya, betul. Itu personil pertama tuh ada Kang Opik. Betul. Kang Ipan, Kang Opik dan Kang Andi. Iya, Gitu. betul, Kalau untuk cerita lebih lanjutnya, Kang Opik kenapa bisa terpisah dengan Kang Ipan dan pertama gabung dengan Ampera itu di Ya. live musik seperti apa? Iya. Bagaimana? Jadi saya pertama kali gabung itu tahun 2014 sama Kang Ipan diajak gitu kan. Setelah berapa tahun, kurang lebih 4 tahun lah. Sudah 4 tahun masuklah Kang Andi. Beda gitu. Oh, jadi kan. awalnya berdua dulu sama Kang berdua Ipan? dulu sama Kang Ipan. Masuk Kang Andi kurang lebih berapa tahun? 1 tahun. Apalagi saya sesudah itu karena mungkin ada sedikit pencerahan lah supaya agak ini. Jadi akhirnya saya gabung bikin lagi sama Kang Andi dan namanya Double Key. Double Key. Double Key. Double Gitu Key. kan. Iya. Dari Double Key berjalan lagi. Sesudah itu berapa tahun saya bisa lagi Sama Kang Andi. Sama Kang Andi karena kan penyegaran juga sama Gitu. gabung sama Harmoni. Harmoni, sama Teh Neni. Teh Neni itu kan. Setelah di Teh Neni berapa 1 tahun mungkin ya. Bisa lagi penyegaran, akhirnya bikinlah Opik and Friend ini. Nanti setelah ini kalau misalnya pisah lagi, nanti bikinnya BBB, putus nyambung. Nah, itu Opik. bisa jadi begitu. Dan juga mungkin Lebih lagu. enggak ini ya apa memang tidak tidak bertahan atau gimana sih kok? Enggak juga mungkin suasana aja. Suasana. Itu lebih itu kan. Kalau misalkan lebih apa? Kalau dulu kan sama Kang Ipan lebih ke lagu-lagu oldies ya. Oldies kan. Kalau sama Kang Andi? Sama Kang Andi kan agak update country gitu kan. Jadi penyegaran dah gitu. Penyegaran. Jadi biar si audiens itu tuh konsumen tuh nggak mau juga gitu. Iya, gitu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sama Kang Ipan juga karena beliau ya pertama kali mengajak saya ke Ampera. Nah, kalau dilihat dari ceritanya, berarti Kang Opik ini punya skillnya yang mumpuni, Bang. Iya, betul. Dari bisa Alhamdulillah, oldies, ya. bisa country, bisa lagi yang sekarang Ya yang update. Oke. Ya gitu lah. Walaupun sekarang dilihat dari segi umur tuh masih muda. Oh iya dong, 17 tahun saya. 17 tahun. Iya. Jadi lebih masih pinky-pinkynya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi Seperti saya itu. pernah dengar konon katanya. Yo. Sakitnya karena diguna-guna. Bapak Opik itu pernah gabung dengan grup apa gitu ya? Personilnya Farid Harja, Iya, betul. betul nggak? Oh Almarhum. iya betul. Apa namanya? Alhamdulillah betul itu sekitar tahun 89. 89. 89 sampai 98 kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun lah. Sama menggarap lagu Ini Rindu itu termasuk juga saya. Ini Rindu tuh yang kontribusinya di situ. Yang Oh Burung. Ya, Oh Burung itu ya. Jadi begitu 98 Kang Farid meninggal dunia, ya udah bubar. Oh gitu. Akhirnya kan saya main di hotel akustik gitu kan. Tapi akhirnya ketemu juga sama Kang Ipan itu. Iya betul. Oh, ketemunya itu juga di hotel-hotel gitu, di Enggak, kafe-kafe. sama Kang Ipan tuh ketemunya di BMC. Restoran yang di
kebon sirih. Emang lagi manggung atau gimana ketemu? Enggak, kebetulan memang Kang Ipan tuh butuh pemain gitar katanya. Saya dikenalkan sama temen ini katanya. Langsung gabung lah sama Kang Ipan. Dari situ, dari BMC itu, Kang Ipan nawarin juga, mau gak kita main di Ampera katanya. Ampera yang mana? Ampera, ruangkan Ampera. Oh, boleh lah, coba dulu. Nah, dicobalah 2014. Pertama kali manggung tuh di Cinunuk. Oh, di Cinunuk. Cinunuk gitu, jauh. Ini saya baru tahu konsep seperti ini kan. Tapi tamunya banyak kok. Oh, boleh juga ya nih. Nah, itu satu kali, dua kali, ya keterusan. Dicoba ketagihan. Alhamdulillah. Sampailah Sampai sekarang berarti sekarang. ya 2014. 9 tahun. 9 tahun. Alhamdulillah. Makasih Ampera. Iya. Oh iya, untuk Kang Agus sendiri gabung dengan Mang Opik itu waktu sejak kapan sih? Sekitar ada satu tahun tahun setengah. setengah. Oh, gitu. Ya betul. Sebelumnya saya sama almarhum Kang Wahid. Kang Wahid. Ya sebabnya itu ya pertemuan saya itu bisa masuk ke Ampera. Sama sekali saya nggak tahu ya itu kalau di Ampera itu ada live musik. Dan sebelumnya saya kan suka sama ya gitu, suka minta flyer gitar. Kebetulan pada saat itu Kang Wahid itu suka ngiringi lagu-lagu religi. Kalau saya itu lebih dominan ke Religi. lagu-lagu religi. Religi, Gitu, ya. ya betul. Makanya senang lagu religi, makanya gabungnya sama Kang Opik. Oh, Ya, Opik kan alhamdulillah lagunya saya lagu banyak religi. ilmu dari dia, beliau. Yang Sama lagu religinya. Jadi permainan kita saja kan, oh ini religi. Tenang, Opik jangan marah-marah. Nama yang Opik juga, jangan alhamdulillah. Tuh. Iya. Tapi walaupun memang gelarnya beda, katanya kan kalau Kang Agus tuh dibilangnya Agus Ustad. Iya, iya. Kalau Opik enggak ya? Iya. Enggak ada Opik Ustad, enggak ada. Opik Nggak ada. Nggak enak. Opik sorban. Nggak enak Nggak misalnya enak. Opik Ustad, Sanung Ustad, nggak enak. Nggak enak. Enaknya Agus Ustad. Ustad. Betul. Itu nggak enak aja. Pelan gitu kan ya. Iya. Pelan. Sok. Agus. Ada Dadang Ustad, nggak enak. Enaknya Ustad Dadang, Iya. Ustad Wawan, Ya. Wawan Ustad nggak enak. Nah, ini kok bisa gitu ya, Bisa punya namanya Agus Ah, Ustad. sebenarnya mah kebetulan aja teman-teman waktu itu ya sebelum saya sejarah saya sejarah dulu perkenalan dulu sama Pak Siap. Opik kan tadi ada pertanyaan bahwa Betul. bagaimana saya ketemu dengan Kang Opik itu ya. Singkat ceritanya ya saya sebelumnya sama almarhum ditawarin sama almarhum waktu itu saya sering manggung-manggung sama almarhum ketika ada tabligh akbar acara wedding kayak gitu. Nah kebetulan almarhum perlu vokal. Oh. Sebenarnya saya nggak pede untuk nyanyi di Ampera. Nah, gitu. sebentar. Nah, Dan pada saat itu Kang Wahid menawarkan sama saya itu untuk ngisi live musik di warung nasi Ampera. Nah, ya saya sempat pengen sih, cuman Kang Wahid kan karena namanya kita nyanyi di Ampera itu kan bukan lagu religi aja, dan saya tidak pede kan karena saya belum menguasai lah lagu-lagu kayak lagu-lagu oldies, lagu-lagu tembang lawas dan lain sebagainya. Tenang aja Tad, karena kita konsepnya katanya di Ampera itu belum ada konsep religi. Nah kata Kang Wahid itu udah aja, kita mau lebih cenderung ke religi aja, nanti kita report lah ke Pararin katanya ke manajemen bahwa kita mah konsepnya lebih banyak religinya, kata Kang Wahid pada saat itu. Oh ya oke tuh Kang Wahid, tapi sela-sela itu ada lagu-lagu yang nanti sama saya dikasih lah dikasih materi, kata Kang Wahid itu. Lama kelamaan saya di situ bukan nyoba-nyoba ya, saya memang masuklah ke Ampera dan alhamdulillah juga ini juga diterima oleh juga sama Pak Haji Ralin untuk menemani Kang Wahid tersebut. Nggak tahu memang mungkin karena Kang Wahid nyanyinya sendiri solo dan pengen duet dengan saya atau sambil juga belajar ternyata. Jadi kalau misalnya kita tiap hari ketemu nanti lagu-lagu religinya dari saya bisa dipelajari juga di Ampera tersebut sambil briefing-an lah katanya gitu. Nah lama-lama saya nyaman banget sama Kang Wahid pada saat itu juga, dan mungkin Allah sudah menakdirkan saya harus berpisah dengan Kang Wahid. Dan alhamdulillah sebenarnya banyak sejarah sekali sebelum saya masuk ke Ampera juga dengan Kang Wahid itu ya. Pernah Kang Wahid juga pernah di jalanan dan pernah bagaimana kerasnya kehidupan jalanan itu ya. Beda dengan di Ampera. Kalau di Ampera itu memang ngamen tapi ngamen keren ya. Ngamen tapi ngamen yang memang luar biasa, sangat difasilitasi oleh manajemen Ampera. Top banget deh manajemen Ampera buat saya gitu ya. Tapi kalau namanya ngamen di jalanan itu saya pernah ngamen di bis ya, kalau memang sopan belum pernah, tapi saya lebih cenderung di bis, kayak bis luar kota, dalam kota, kayak bis-bis Damri yang dulu itu kan, dari mulai bis Bumel sampai bis-bis yang memang sekarang itu sudah ber-AC, kita masih jalan di situ, tapi dengan memang nggak semua bisa masuk, kalau di bis itu nggak semua, jadi ada perkumpulannya.
ada perkumpulannya, ada komunitasnya. Jadi yang bisa masuk bis itu ada komunitasnya juga. Jadi ada ada aturan-aturannya juga. Kalau di bis Jadi itu. udah ada kebetulan koneksi ya? Betul, kebetulan Kang Wahid itu adalah senior kita. Karena Kang Wahid itu dari dulu itu dari tahun 90 mungkin dia sudah di jalan. Memang saya dulu pernah lihat Kang Wahid itu sangat seram sekali gitu kan. Rambutnya gondrong terus gimana lah kita namanya hidup di jalan. Tapi setelah saya lihat Kang Wahid pas ketemu dengan ada acara, kok beda banget gitu kan. Religius banget gitu ngomongnya tuh tentang agama, pingin dekat dengan Allah, pingin bagaimana. Wah, luar biasa. Saya kira cuma ucapan aja. Kalau namanya di jalan kan suka ucapan aja. Padahal di belakangnya enggak. Ini mah betul. Saya ikuti, dia ikut dengan saya kegiatan agama, lagu religi, terus ada isi-isi lagu wedding tentang masalah religius dan lain sebagainya. Ternyata alhamdulillah nyambung gitu kan. Nah, kebetulan setelah almarhum meninggal, saya sempat resign dulu dari Ampera gitu kan, karena saya bukan nggak cocok, keren-keren banget deh ya. Musisi-musisi Ampera, wah luar biasa. Saya banyak belajar sekali kan, terutama dari Kang Wahid ya, dengan lagu-lagunya yang dikasih materi, lagu oldiesnya, lagu apa. Sampai saya dikasih buku segini, selalu pelajari gitu kan. Wah, udah saya pelajari ya. Dan pada saat resign, banyak saya yang nawarin, ayo sama saya, cuma gabung gitu ya. Betul, ayo Kang Agus pernah sama Kang Wildan, pernah sama siapa ya, Kang Asep Matic Balon, namanya Asep Yanto. Ya pas Asep Yanto juga pernah diajak. Tapi memang mungkin mereka kan punya kesibukan dan saya juga nggak bisa ya, akhirnya saya lepas dulu. Nge-jam aja gitu. Ya, resign dulu dari Pak Haji. Pak Haji, saya mungkin dulu dari Ampera. Insya Allah kalau mungkin lain waktu saya ada kesempatan lagi, saya punya partner yang sesuai dengan hati dengan saya. Insya Allah saya. Kebetulan pada saat itu ada acara wedding. Nah, saya bingung mau cari player buat ngegitar gitu kan. Kebetulan ada istrinya almarhum ngasih saran, udah Kang Opik aja, karena Kang Opik juga pernah ikut main religi sama saya. Saya kontak kebetulan. Nah, saya dapat nih Kang Opik ya. Sebelumnya udah kenal sama Kang Opik. Udah. Bahkan pas di Ampera. Betul, di Ampera. Jadi kan kalau ceritanya banyak ya. Udah kenal. Bahkan kalau Kang Wahid nggak berhalangan pada saat itu juga ngisi, Kang udah Kang Opik aja yang ngisi. Nah, kayak gitu dulu udah pernah. Jadi betul. Tidak kenal sekarang. Setuju gitu kan. Kalau sekarang itu udah kenal ya. Bagaimana Kang Opik itu. Ternyata Kang Opik itu luar biasa bagi saya. Jadi seperti ayah sendiri atau seperti kakak sendiri? Ya. Dua-duanya dikasihi dan diayahi, digurui ya gitu. Karena memang sosok beliau betul sekali Kang. Jadi akhirnya saya pada saat itu Kang, mungkin Pak Opik juga bingung ya. Cari vokalis walaupun saya butuh vokalis, ini butuh gitaris. Nah, pop. Udah aja sana Kang Agus ikut yuk ke saya di Ampera lagi. Kang Agus mau lagi nggak, tertarik lagi? Ayo Kang Opik, udah sama saya aja. Pada saat itu langsung aja. Ini lagi ya, report lagi ke Pak Haji. Udah cocok banget katanya kalau nyaman sampai sekarang alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Dan lagu pertama yang dibawakan religi. Ya hampir kadang-kadang kita udah tapi mau tidak mau karena kita kan medannya di Ampera itu bukan orang non muslim juga ada. Ya, ada ya. Jadi memang betul. Juga. Jadi juga ada. Betul sekali. Kalau sekarang itu menjelang maghrib 3 atau 2 lagu kita bawa religi. Sesudah maghrib 1 atau 2 lagu religi. Ya kesananya umum. Karena alhamdulillah sekarang pembenaran lagunya juga cukup banyak. Alhamdulillah. Udah hampir kalau ditotalkan saya di Ampera itu sama Kang Wahid sama Kang Opik itu udah 2,5 tahun ada ya Kang? Ada. Dari tahun 2021. 2022 sekarang 2023. Berarti udah berapa ribu lagu yang dinyanyikan? Insya Allah. Tapi memang itu ada lagu Sunda. Bukan nyanyinya yang ribu makan. Bahkan sama pingin ratusan ribu. Wah, bener. Kolekannya gitu maksudnya. Tapi Bang, alhamdulillah. Biasanya kalau misalkan lagu yang dinyanyikan itu sesuai dengan konsumen mau, insya Allah besar pasti kan ya. Nah, karena memuaskan. Betul. Ya, ada suatu kepuasan lah selain menikmati makannya juga kan menikmati lagu-lagu dari kita. Karena yang saya lihat itu musisi Ampera itu karakternya berbeda-beda. Betul. Luar biasa. Pilihan banget itu. Iya. Live musik Ampera memang walaupun formatnya istilah zaman sekarang itu ngasah mental. Tahu kan ngasah mental apa? Iya. Jadi sampai so. Ngamen itu kan artinya ngasah mental. Ngasah mental. Mental kita diasah di Ampera kan? Iya, betul. Bukan berarti ngamen itu seperti orang yang di jalanan, itu ngamen juga di jalanan juga. Cuma tergantung ngasah mentalnya
benar-benar enggak gitu kan. Saya juga pertama, nah ini baru sejarah saya nih. Udah pertemuan saya seperti itu ya. Iya. Dari Kang Wahid ke ini. Nah baru sejarah saya. Masih ada waktu buat saya? Banyak. Betul nih. Kita sampai pagi. Sampai pagi ya. Ke pagi. Sampai pagi. Waduh, Ya, gitu dulu. berarti disiapin rumah, tempat tidur berarti di sini ya. Panggil topik. Pokoknya Ampera the best. The best. Semua The best. penyanyi ya Iya. atau karyawan disiapkan Mes. mes. Oke. Masjid. Nah itu Badan maksudnya. juga ada. Jadi gini kan dulu ya saya kenapa saya bisa ketemu Sebentar, sama sebentar. Kang Opik Oke. dari tadi nyanyi terus minum dulu Minum dulu ya. Terus saya juga sama minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan. Ini makanan jangan lupa ya, punya ada di sini Iya. semua ya. Oke. Pura-pura ya. Lanjut. Jadi, lanjut ya. Nggak apa-apa ya saya. lanjut, oke. Nah, gini, jadi ceritanya gini ya. Pada tahun 2004 lah saya terjun ke jalan. Sebelumnya saya sempat ngajar di salah satu SD dan SMP Islam Terpadu. Tahun 99 sampai tahun berapa ya? Honorer berarti kan? Saya bahkan kepala sekolah. Oh, iya, kepala Iya, sekolah. kepala sekolah. Keren ya. Kalau saya sebutin, mungkin nanti bisa Bu Haji Neneng Lesmana Dewi yang Bu Haji Neneng. Memang Bu Haji Neneng. Iya, kepala sekolah. Sekolahnya. Itu namanya kepala sekolah SD SMP Islam Terpadu Al Amin yang Subhanallah. ada di Tani Mulia. Tani Oh, Tani Tani Mulia. Cimahi. Cimahi. Iya, Cimahi. Iya, Namprah, iya. Namprah. Belum, Namprah. ya berarti ya. Itu baru ada. Itu tahun 99 itu baru itu satu-satunya. Haji Gofur. Haji Gofur. Iya. Haji Gofur. Betul, ya. Itu baru itu Kang. Baru itu ada satu-satunya SD dari mungkin ya dari TK, TPA, SD, SMP. Nah kebetulan ya saya dikasih kepercayaan penuh sama Bu Haji Neneng Lesmana Dewi itu luar biasa. Saya juga banyak ilmu dari Bu beliau. Haji Neneng itu ketua Ya, yayasan. ketua Yayasan. yayasan. Bahkan beliau juga memang orang yang berpengaruh juga di sana gitu kan. Nah, bekerja sama dengan saya. Saya disuruh untuk mengajar bahkan jadi kepala sekolah. Alhamdulillah ya dapat ilmu juga dari pelatihan dan lain sebagainya. Udah nggak usah ngomongin itu. Lanjut, kenapa saya bisa terjun ke jalan kan aneh? Masa sih? Udah Kok jadi kepala sekolah, sudah punya Sudah murid. enak sebetulnya Nah ya. ini kesalahan kita itu. Kita terlalu fokus kepada pekerjaan itu. Padahal enggak juga sih sebenarnya. Kalau memang itu sejahtera di situ aja lah kan. Ya. Gitu Logikanya seperti itu mungkin ya. Ya, Oh, iya. ya, kenapa sih kita harus terfokus satu pekerjaan? Udah aja nggak apa-apa. Iya sih kalau memang kita sudah nyaman, nyaman. kalau sudah terpenuhi, boleh di situ. Tapi kalau memang kita masih ada resiko untuk hal-hal yang lainnya, kenapa tidak kita cari peluang yang lain? Betul. Kenapa sih siapa yang mau menjadi seorang musisi Ampera? Tidak ada yang tidak pasti orang nggak mau menjadi musisi Ampera, nggak mau menjadi musisi kafe, nggak mau menjadi seorang penyanyi di panggung-panggung. Semuanya pasti menginginkan yang lebih baik dari itu. Mungkin pengen jadi pengusaha kan? Iya. Mungkin pengen jadi pejabat kan? Pejabat. Tapi Allah udah mentakdirkan, ya nikmati, syukuri. Ya, betul. Itu yang paling utama itu bukan menjadi pejabat kan? Maaf nih, saya ceramah itu Oh. dibayar kan? Nggak apa-apa karena karena di sana kru itu udah pada nulis untuk laporan ke gurunya. Seperti bulan puasa Iya, ya. seperti Ramadan. Jadi kesannya saya tuh seperti gimana gitu ya Pak. Jadi gini, ya mungkin ini berbagi Anggap ilmu aja aja ini ya. mah kayak mau adan maghrib, Ada gitu. itu suka ada di Kultum ya. Ya, Bukan ini mah Apa tapi tuh? kutil. Kutil. Kutilnya 10 menit. Oh iya. Bisa atau kutilang ya. Jadi gitu Kang. Jadi istilahnya kita masuk ke Ampera itu memang bukan keinginan kita, tapi mungkin semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfud. Ya, betul. Itu sudah ada garisannya Kang. Ya. Siapa yang mau akan jadi seperti ini kan, pinginnya mah jadi siapa Boleh, ya? Tapi Ahmad. mau TPR. Atau jangan Ya maksudnya siapa yang mau ya. Tapi kalau sudah ditakdirkan sama yang di atas, Lauh Mahfud dia seperti ini. Iya. Tapi nggak gitu juga. Kalau kita mau berusaha ya mesti akan seperti Asigin yang punya Ampera. Iya, amin. Keren kan? Dunianya sudah luar biasa. Asigin itu tuh Alhamdulillah. dunianya itu udah nomor 1. Nah, mungkin Iya nggak? ini yang dinamakan dengan Agus Ustad. Nah, ini belum sampai ke sana. belum sampai sana. Masih panjang. Sedikit lagi. Oh, Sedikit lagi. Jadi gini ya, alhamdulillah kan Asigit itu kan mungkin
namanya brand Ampera itu sudah kemana-mana. Ampera kan karena bahasa Sunda kalau Ampera pakai P. Ampera ya, karena gitu orang ya. Sunda. Betul. Kalau bukan orang Sunda baru Ampera. Betul. Ampera. Betul. Ini Ampera. Ya, Asigit kan punya banyak itu kan rumah makan di mana-mana. Itu dunianya sudah keren banget. Tapi bukan berarti kita harus seperti ini terus. Kenapa tidak? Itu menjadi motivasi bagi kita. Kan sama punya proses juga mungkin Ampera dari awal dari nol ya. Kok bisa seperti itu? Kenapa kita tidak seperti itu? Ya kan? Nah, ya, memang dunianya sudah keren. Ya, apalagi ditunjang dengan ukhrawi karena pangkat, jabatan, kekayaan yang kita sandang itu kalau kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, itu tidak ada gunanya kan? Betul nggak? Betul. Nah, itu ada di Asigit kan? Tuh kan marah lagi kan? Nah, itu ada di Asigit. Kenapa? Satu, membuka lapangan kerja kepada live musik. Alhamdulillah. Itu top, itu amal ibadah yang memang itu keras, udah pasti dicatat loh. Betul. Ini bukan ngebaik-baikin Pak Sigit, emang kenyataannya Ya, kan? seperti itu ya. Betul nggak? Kita kapan mau kemarin ke mana? Ya, kedupan. Belum pernah saya kedupan. Masya Allah. Setelah ketemu Ampera, iya. nih Padahal di jalanan padahal ya. luar biasa ya. Saya Bahkan nggak bisa kebayang nebeng bus gitu. kan, luar biasa. Bukan hanya misalnya menyanyi kan, kita juga kan dikasih fasilitas yang sangat luar biasa. Betul. Syukuri yang saat ini gitu kan. Kalau kita melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, itu tidak akan ada habisnya. Lihat dulu kelebihannya. Allah Akbar. Allah Akbar. Kok jadi gitu sih? Ya enggak? Itu buat motivasi Kang. Betul enggak? Buat motivasi. Saya ruas. Sekali lagi. Kok jadi bengong sih? Kok jadi bengong? Betul Kang ya? Benar kan? Terus membuka lapangan kerja. Banyak. Kalau menurut saya, warung nasi yang paling bagus, yang nomor satu itu bukan batu ya. Yang bagus itu Ampera. Wah, Ya, segitu ya. Karena saya ada di Ampera. Nah. Itu aja jawabannya. Kalau saya nggak ada di Ampera, nggak mungkin saya bilang nomor satu. tapi memang kan Tapi memang udah kerasa jadi. Kerasa. Nah itu, Iya. kita kan bukan ngebaik-baikin, tapi kita lihat kenyataan. Nah, Saya kan, bisa dirasakan ya. Taufik pernah bilang, Iya. ngamen yang paling enak itu cuma di Ampera. Betul. Karena apa? Kekeluargaan. Betul. Benar kok Bing bilang. Betul. Ini saksinya loh kok Bing. Bener, sok. Kenapa? Luar Sampai biasa. bertahan 9 tahun. Kau Asigit, Ini. betul. Ampera. Manajemen dan Aki Sigit dan manajemen Ampera, terutama Pak Haji Ralin ya, Pak Haji. yang mengelola live musiknya itu luar biasa. Itu amalan yang mungkin akan dicatat di Lauh Mahfud. Karena apa? Masya Allah. Satu, menerima live musik berapa orang. Terus yang dari live musik itu ada yang jadi yang disekolahkan, ada yang dipesantrenin. Itu akan mendoakan loh Kang. Itu yang nggak kerasa. Doanya ya, betul. Dunianya Sigit dan Pak Rali, Pak Haji dan semuanya manajemennya sudah pasti udah kelihatan. Akhiratnya pun insya Allah. Kalau bagi saya luar biasa. Saya baru merasakan nikmatnya mengamen itu di sini ketimbang di jalanan. Kenapa? Di jalanan itu keras Kang. Saya pernah dalam masuk dunia hitam Kang. Masuk ke gorong-gorong maksudnya Gelap, itu gelap. Iya. Hitam. Dikejar-kejar sama Satpol PP. iya. Makanya saya masuk ke dunia hitam. Oh, jadi Dunia hitam teh bukan dunia keras, dunia hitam teh asup ke gorong-gorong kana poek. Nyumput Nyumput Dikejar maksudnya. karena pakai stocking macan. Ya, sekiat kan dilipan gitu Allah Akbar. Benar itu sih, Dos. Iya, silakan. Kalau di jalanan itu Kang, aduh nggak enak Kang, dikejar-kejar sama Satpol PP, dikejar-kejar sama Kantibnas, belum sama premannya dan lain sebagainya. Saya bisa bertahan di situ karena apa? Karena saya pada saat itu membawa diri saya itu akhlak Kang. Nggak pernah saya mah ada yang nampar, nggak pernah ada yang nonjok. Saya bersahabat dari Bandung, teman saya itu di jalan itu Bandung, Bekasi, Karawang sampai Jakarta saya pernah keliling-keliling ngamen. Cuman yang paling nyaman itu di Ampera. Kenapa saya dikatakan Agus Ustad? Gini ceritanya, sedikit aja. Sedikit ya. Oke. Pada saat itu saya lagi lagi mau belanja Kang ya. Belanja ke Garunggang, tahu kan? Di situ ada BKPRMI, Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia. Nah, BKPRMI itu menyediakan alat-alat peraga buat TK, RA, TPA. Oh, Nah, saat itu saya tuh beli buku mewarnai kan. Nah, ceritanya nih, beli buku mewarnai pada saat itu saya memang banyak kebutuhan. Selain kebutuhan pokok dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang memang kalau dari penghasilan ngajar, dari penghasilan itu nggak sama sekali Ya, belum. mencukupi Saya ya. bingung gimana ya Allah, saya minta ke Allah, saya juga berdoa dengan orang-orang terdekat saya, minta supaya saya dibukakan ada pintu rezeki dari Allah pada saat itu. Nah, setelah itu kan saya belanja ya di Garunggang itu, di BKPRMI itu saya belanja buku mewarnai buat anak-anak yang ada di sekolah.
Nah, pas saya lagi naik bis ledeng lebih panjang, kan ada bis ledeng Ada, ya. ya. Saya diem di belakang kan gini, di belakang sambil pegang buku warnai dan sambil saya mikir bagaimana ya saya cari penghasilan. Itu asli sejarah itu kan. Nah, kebetulan ada yang naik yang jualan kan. Yang jualan yang menawarin makanan lah gitu dan lain. Saya terinspirasi oleh penjual itu. Saya coba-coba, saya ke depan. Saya memberanikan diri, ngamen lah, ngasah mental saya naik. Saya tawarkan mau tidak dengan keterpaksaan dengan Tadinya maunya. berarti nggak ada niatan untuk Nggak ada, jualan. terinspirasi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tawarkan ini buku mewarnai kreativitas anak baik sekali untuk belajar dan bermain anak. Di sini ada motoriknya dan lain sebagainya. Orang lain kan, wah iya, itu baru pertama yang jualan buku mewarnai saya. Asli. Saya tawarin itu harganya 1.000, murah kan? Tek, satu paknya itu saya beli 25.000. Itu habis sebelum saya turun. Isinya berapa satu pak? Itu satu paknya isinya 50. 25 harganya, 25.000. Itu dijual 1.000, berarti 500-an. Berarti harganya jadi 50.000. Dapat saya balik lagi, Kang. Beli lagi. Beli lagi, jual habis lagi. Pada saat itu saya masih, waduh ini peluang bagi saya. Setiap Sabtu dan Minggu saya ke jalan. Lama saya di jalan dengan suka duka, nanti ada cerita khusus mungkin ya, cerita saya nanti. Nah, pada saat itu ada seorang pengamen namanya Kang Heri sama Kang Denny yang suka ikut ke kita. Iya, itu betul, sejarah. betul. Dia lah nyanyi lagu religi. Saya dulu pernah di Darut Tauhid, saya pernah di Darut Tauhid di salah satu sanggar teater. Ya mungkin teaternya ada ya. Nah, kebetulan ada seorang penyanyi yang nyanyiin lagu itu. Namanya lagunya Jagalah Hati. Sama saya di backingin vokal di belakang. Pakai suara apalah, suara kadal atau suara mana mau gitu ya pokoknya. Nah, lihat itu yang pengamen itu Kang Heri sama Kang Denny. Kan saya takut kan dulu mah di jalanan tuh. Didinya cenah wah bahasa Sunda didinya alus suarana suara tilu cenah. Ngiluan ieu jeung saya festival cenah. Festival di ITT yang Jalan Cibenying. Ikut festival padahal itu festival Kang festival religi se-Bandung Raya. Buat festival anak jalanan. Itu yang ikutnya itu Kang Heri Kang Denny itu belum pernah juara 1. Tapi sering ikutan festival. Siapa? Kang Ya, Heri Kang Denny. Dia nggak tahu saya, kan baru ketemu. Cuma saya diajak pada saat itu. Kebetulan kita juara di situ. Di acara festival Nasid Ramadan se-Bandung Raya, festival jalanan. Wah, luar biasa. Itu namanya Kang Heri, Kang Denny itu, wah Kang keren gitu. Bahagia ya. Bahagia Dari karena yang nggak pernah juara jadi juara. betul, karena mungkin ya nilai plusnya kita ada haming-haming baca Al-Quran atau bacaan sholawat ya, sela-sela musik tersebut gitu kan. Nah di situ ini siapa Kang Heri siapa? Agus. Nah, oh Agus Ustad. Nah di situ. Ya ampun. Agus Ustad. Ustad gitu ya. Agus Ustad. Kan Itu kata jalanan siapa? Itu kata komplek. siapa? Kayak teman-teman jalanan semua. Yang ini tuh siapa Kang Heri? Aduh cenah. Kau pantesan menang, cenah aya ataan, cenah aya baca Al-Quran, padahal itu sholawat bukan Al-Quran ya. Jadi itu tuh festival antar anak jalanan, bukan? Seluruh festival jalanan. Oh, musik iya, festival iya. jalanan di di Cibenying kalau nggak salah itu dulu itu tahun 2026 kalau saya 2006 ya 2006 gitu kalau nggak salah di situ. Nah disitulah Kang Heri itu ngajak ke saya, udah aja Tad cenah main yuk cenah kita ngamen. Udah sambil udah beres jualan ngamen, udah beres jualan. Pertama gitu dulu jualan di bis. Saya jualan jadi double saya dapat Penghasilan dari jualan dulu buku mewarnai, tapi lagunya religi Kang. Dari dulu saya ngamen lagunya religi itu baru. Dulu mah kan kalau di jalan tuh balada, kalau nggak balada Ebit GAD. Ah, ya gitu. Ya, kalau nggak dangdut tuh Iwan Fals kan. Nah, baru religi itu kita ada juga sih komunitas-komunitas yang lain yang sudah pada hijrah pada saat itu. Ketemulah sama teman-teman di situ dan bikinlah komunitas ada jalanan ya. Kebetulan ya ada teman-teman yang nggak bisa baca Al-Quran, nah kita bantu untuk nah nanti itu ceritanya lah, nanti itu ceritanya. Banyak sekali suasana-suasana jalanan yang memang bukan hanya kalau menurut orang jalanan itu identik dengan sesuatu kriminal dan tapi ternyata enggak. Sebenarnya orang-orang yang pingin tobat tapi dia nggak bisa tobat. Nah disitulah tanggung jawab kita. Mungkin Allah memberikan jalan kepada saya untuk hadir di jalanan itu, termasuk kepada Kang Wahid itu, dan ketemu sama Kang Wahid yang asbabnya itu saya bisa masuk ke Ampera dan ketemu sama Pak Opik dan dipersilakan sama Pak Haji itu sangat luar biasa.
itu sangat satu kesatuan banget itu bagi saya itu, dan paling nyaman ngamen itu sekali lagi di Ampera. Karena apa? Fasilitasnya juga, kira tempatnya juga. Kalau biasa kita kepanasan, kehujanan, kalau di Ampera makan tinggal duduk. Kalau kita Duduk pingin, manis. betul ya. Kalau kita pingin banyak yang partisipasi, yang kita olahnya bagaimana? Lebih intens. Betul sekali. lebih interaktif, Dan Ampera ya. juga menyiapkan makan dan minumnya. Nah itu Iya. betul sekali. Jadi kalau mau ngopi ya silakan ngopi. Makan walaupun misalnya cuma satu kali, tapi bagi saya kalau masa harus makan beberapa kali, kan udah wareg satu kali juga. Gitu kan. Dikasih jadwal. Itu sangat termanajemen sekali kalau menurut saya itu, dan alhamdulillah saya berkah banyak ilmu dari teman-teman live musiknya juga, terima kasih. Siap. Saya dulu tuh blank sekali kan. Bermusik itu blank. Saya bisa main perkusi itu sama teman-teman di jalan. Ada namanya Kang Suro lah, ada Kang Ahmad perkusi lah, ada Kang Ogi perkusi lah. Saya bisa explore lagu-lagu oldiesnya, itu ada Kang Opik, ada Kang Wahid. Banyak sekali saya bisa lagu Sundanya juga, ada Asep Sunda, ada Asep Michael, dulu juga pernah di sini. Sama Asep Seleb kenal nggak? Kalau Asep Seleb saya kenal banget. Karena itu paman saya. Jadi ampun Iya. berarti. Ternyata sebenarnya bukan pamannya saja. Keponakan dia. Kan nggak nyambung kan? Iya kan? Baik. Gitu. Oke, begitu aja mungkin. Tadi Nanti Ampera ya. nanti Seru mungkin ya. kalau pengen tahu sejarahnya lebih jelas tentang saya, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi ya, mudah-mudahan nanti menjadi itu. sesuatu Nanti kita gambaran. bikin lagi podcast Boleh. lagi. Ya. Khusus buat Kang Agus. Karena kan kita Saya juga ceritanya- penasaran sebenarnya. Betul. Apalagi Tapi sungguh mati nggak penasarannya? Sungguh. Oh, Merah apa dong? Itu saya lagu. Oke, Kang Agus sama Kang Opik. sama Ya, Mang Opik betul. kan ya, Ya. sebagai apa tadi Opik and Friends ya. Pasti kalau manggung di Ampera itu kan pasti ya berhadapan dengan konsumen. Betul. Dan konsumen pun pasti ada yang meminta nih lagu Request, itu, request. ada lagu. Nah, biasanya sih lagu apa sih yang diminta oleh konsumen itu sendiri gitu? Gimana Kang Opik? Kebanyakan. Kang Opik dulu dong. Kebanyakan sih kalau misalkan di usia-usia kebanyakan usia yang 40 gitu ya, biasanya tebanyak lagu-lagu oldies. Oh, Tapi tidak oldies. aku dulu ada juga lagu-lagu yang update ya. Jadi orang tua yang agak keren gitu, agak Lagu update tuh lagu apa? Opik? ya kayak yang lagi viral. Apa tuh? Kayak misalkan ikan dalam kolam. Wih. Kan? Iya, Bui Jadi Permadani, Budi Permadani, Tiara, sampai gitu. Tiarap barangkali. Tiara juga bisa itu ada ya lagunya tuh. Jadi walaupun ya saya mau aja enggak sih ya, tapi walaupun Ya. Tapi usianya benar kejadian tua, gini kan, lucu banget tuh. Gimana, Lucu gimana? ada kejadian ya. Gimana? Wah, Pak Opik, ada pengunjung dari luar negeri. Ada aku Itu Popik, bule, Yang benar, Popik, Kak asli nggak Popik, bener. Itu. Nggak mau. Coba, ini yang namanya keseruan podcast. Gitu. Gimana, Bener, gimana? ada orang bule, waduh Popik, Itu itu ada. paling anti. Saya tuh lagu barat paling anti. Cuman Iya. satu, saya cuman apa lagu barat Happy itu? Birthday. Bukan. Oh. Itu kalau nggak saya nyanyinya Welly. Well, Itu, ya. ya. Timur ke Nah, barat itu gitu maksudnya kan. itu. Udah tahu ya itu. Atau lagunya boleh lagu barat tapi harus ada kata tambahan dari depannya. Boleh. Jawa Barat. Nah. Boleh. Siap saya kalau Terus gimana? Jadi lucunya di mana? Nah, itu lucunya Oh, maksudnya. Oh. Enggak, bukan. Ada orang luar negeri lah boleh. Waduh, bingung saya, Pak. Udah Pak Opik. Udah megang uang Ini 100.000. di outlet mana? Ini di outlet mana, Kang? Serius. Di outlet mana? Duh di apa? Kalau nggak salah di Truno. Ya tadi Truno ya. itu turun. Truno betul. Berarti Truno. tadi kejadiannya. Bukan, udah lama banget. Dia minta lagu apa? Bukan minta lagu, justru Popik dia bawa uang 100.000 kalau nggak salah itu dia apa sih bahasa Inggrisnya 100.000? 100. Waduh, kirain mau minta lagu ya Popik. Taunya nuker uang. Saya abdi hoyong lagu Lilin mah. Sunda. Bahasa Sunda. Ngempel nggak sabi cat bisul asli. Tuh nyanyi sama main perkusi we hungkul. Dia nyanyi Lilin mah cucu atau lagu orang barat itu. Asli Nah, barat itu- atau betul. emang Bule. di chat? Bule. Orang bule. Bule itu asli. Kan dia udah lama di Bandung nggak tahu. Kalau nggak percaya sok sekarang lihat di CCTV ada lah. Tapi kejadiannya sudah 1 tahun setengah. Penting mah ingatnya yang kita ini. Ya itu mah pokoknya keseruan-keseruan yang di Ampera. Jadi, Banyak suka sekali. dukanya itulah. Suka duka. Itu Tapi ada. mungkin pasti yakin lah ya kebanyakan. Ada lagi sih. keseruan Lama- lagi. lama. Ada lagi. Ada lagi. Apa lagi Kang Ada Opik? lagi. Opik, So, apa lagi? ada lagi Pak Opik, ada lagi. Ada lagi keseruan. Ada rombongan Pak Opik. Oh, iya. Wah, asik Pak Rombongan, Opik. iya, rombongan. Nyango ya Mas itu ya. Nah. Nyango ngebul itu situnya. Pasti belas maka peser. Iya, Sakintal Mas itu. Rombongan banyak set. Di outlet mana ini? Di mana Pak Opik? Saya lupa lagi dah. Itu teh kalau nggak Cibabat salah mah tuh. 90 tahun ke depan ya. Cibabat. Berat di depan.
Wah, kita tuh udah pas pulang Popik lurus semua. Kita tuh bengongnya kieu. Langsung Hubungannya sama ngabul apa? ya kirain tuh mau ngasih gitu. Ya ngasih, itu lagi itu wah, kesabaran. iya, Oh, itu begitu. Ya, jadi awalnya kan gini, nyangu ieu mah Opik nyangu. Langsung kata Opik pas lewat semua, puasa deui. Puasa eta maksudnya kadinya. Tapi itulah dinamika. Ada bapak-bapak satu orang. Bener ini kejadiannya. Ya Popik ya? Popik masih lupa? Gimana Opik? Popik masih lupa. Memorinya ini agak error juga. Lain, jawabannya Popik masih ingat gitu. Terlalu banyak memori gitu. Kan, kenapa kan jawabannya Popik masih ingat, tim Popik masih lupa. Aduh, aktifin sama saya. Gimana, Bang? Saking banyak memorinya, makanya jadi berubah orangnya. Iya. Minum Popik ya, dulu, seru Opik, Popik. minum dulu. Kita udah nggak ulang ya Popik. Siapa tahu jadi ingat. Popik tuh cenah. Kopi susu lah, mata aja nah. Siap, kopi susu udah. Ini bari ngagenok teh kan ya manusia tuh Iya, kan. betul, So, betul. Ini masih lanjutan rombongan tadi si bapak-bapak. iya udah, masih di hari itu. Nah, itu Dah, gagal tapi dulu lah, gagal. Sepi. gitu. Datang bapak-bapak, kalau nggak salah bapak-bapak ya, Bapak-bapak. rombongan yang di belakang ada lesehan itu kan, kalau di Cibabat itu. Oh, iya. Di situ. Hmm. Itu betapa terduga. Saya nyanyi lagu itu kalau Ebit Gade. Ayah. Bukan. Ibu. Bukan. Anak. Terus. Nenek, Ya, nenek, Abi kakak, berkata. nenek. Nenek. Terus. Iya, salah. Apa? Itu titip rindu buat ayah. Itu titip rindu buat ayah. Ya, itu maksudnya Iya, saya. iya. Saya tadi apa? Paresea. Nyanyi, dia nangis kan ngasih Oh, betul, ngasih nangis. 200.000. Tuh. Nangis ngasih 200.000. Iya. Teringat. Ngan Jadi cuman. sebuah kekecewaan tuh diganti oleh Diganti. Allah. Betul, Iya. betul. Dengan apa? Dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Itu ya 150 kali istighfar hari tak. Begitu. Nah, gitu. Cibabat. Cibabat. Ingat baru memori ini. Kalau Iya kan ya, benar kan ini. Berarti kan minum lagi Kalau kopi. Tapi ada Ah, yang tadi, saurat teh. 200.000 jadi Nyanyi deh 5 kali mas. Bawa lagu tuh nyoba Benar 5 kali. Astagfirullahaladzim. Itu 5 kali. Sok ditinggal di CCTV. Berarti satu lagu teh 40.000. Nah, ya betul. Tapi memang Pak Didan, Betul. Bung Didan, orang tuh kalau memang dia suka lagu ya, apalagi dia orang tuh seninya kuat gitu ya, Terus juga punya pasti kenangan juga menghayati gitu. ya, masuk kayak gitu. Punya Iya. apa sejarah lagu tentang idenya juga tentang ayah dan Seru ya? tahu ya itulah. Akhirnya sampai Tapi berapa kali. memang ini perlu saya garis bawahi ya, kalau Coba kita garis total dulu. mengharapkan apa Iya, betul. dari manusia, Betul. kecewa. Makanya kayak saya gini, kalau saya selalu ada akhiran kalau apa namanya kalau apa bukan MC ya. Kalau MC di Ampera itu namanya apa? Ya MC lah gitu istilahnya. Yang MC kalau ada akhirat. Oh. Ya inilah terima kasih atas bentuk penghargaan. Mukodimah lah ya. Nah, Bagaimana? bentuk penghargaan ya kan. Kita kan Iya. ada bentuk penghargaannya. Mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan dan menjadi berkah buat saya. Ya penghargaannya berapa aja. Jadi nggak langsung ke ngamen gitu kan. Ya silakan yang mau ngisi nggak seperti itu. Jadi ada trik-trik untuk biar orang lain itu merasa Kamu. mau ngasih tapi dia juga merasa dihargai. Dihargai. Dan kita juga tidak direndahkan. Itu yang paling sulit untuk bagaimana caranya supaya kita kena ya Popik yang Ya, ya. betul, betul. Kena enakeun gitu kan ke pengunjung teh merasa nyaman. Iya, Ya kalau katakan ada ya, mungkin ada bukan ada ya, mungkin nggak tahu lah kalau di Ampera itu nggak ada insya Allah ya. Semuanya musisi-musisi itu dengan apa dengan gayanya dengan Gaya-gaya, MC-nya yang ya. berbeda-beda yang bisa menarik pengunjung supaya ya antusiasnya bagus gitu kan. Betul. Salah satunya kita doain, Iya, kan? betul. Ya, kita apa gimana dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin suka dukanya di Ampera itu. Oh iya ya. Seperti itulah suka dukanya. Keren lah kalau saya bagi saya itu berkah lah. Saya Ada di ya? Ampera itu. Ada yang lucu lagi nggak? Nggak ada. Belum. Udah. Enggak ada sih sebenarnya mah. Ada. Akan tinggal ningali aja Kang Opi kayak gitu. Bisa jadi ya asli. Ada lagi. Apa sok? Apa harapan kedepannya untuk apa grup Opik and Friends ini ya? Opik and Friends jadi susah ngomong nih ya. Ya, Opik and ya. Friend Harapan terhadap kedepannya ya tuh, tentang live musik di Ampera gitu. Ya, Apa seperti harapan apa kedepannya untuk para Harapan pemusik? mungkin apa kalau misalkan tambah lagi jobnya juga itu aja harapannya itu kan bisa main tiap hari lah ya. Nah, sekarang kan memang ya. Cut. Ya, alhamdulillah karena kan menurut saya sih nyaman gitu Ya, ya. Atau nu ngacu Bapak Sigit Bapak kan suka Sigit Permen dulu, paralin. permen dulu. Pas sedikit tuanya. Wah, sanggup kan ya tuh. Ye, saya tegawa atuh. Itu ya tadi ya. Harapannya itu mungkin lebih maju lagi lah. Antara maju, live musik juga insya Allah. Betul. Oke, dari Bang Opik ya. Kalau dari Nah, tapi menurut saya Ampera itu akan terus maju karena Amin, amin. perbaikannya bukan hanya dunia saja. Yang saya lihat itu ukhrawi, Oh, akhiratnya juga. gitu. Contoh ada pengajian kan. Iya. Bahkan Oh. sekarang bertambah kan apa coba?
Oh saja loh, Sholat Bos. subuh berjamaah loh ada loh. Itu betul. Oh, betul, Apa ya. coba yang lain? Ayo dong. Ada hadiah nggak? Apa, Ada Sob? nggak? Apa coba? Coba di Ampera yang nilainya plus setiap hari apa? Aduh, ini pertanyaan gampang sekali. Aduh. Sholat tepat waktu. Sedikit lagi. Adan. Itu Iya, luar Betul, biasa belum betul. ada. Tadi itu. Itu keren Kang asli, mengajak orang yang di sana untuk Kayaknya belum Bisa ada ya. merinding Belum saya. ada ya. belum ada sok di warung nasi Ampera. Ada nggak ada, cuman di warung nasi yang lain. Yang lain. Cuman di Ampera yang menyediakan live musiknya setiap hari, adanya setiap hari. Mau berkah kumaha Kang Ampera. Amin. Ya Allah. So, Oke, iya Mas, kata ada buat saya Ampera, katakan. Untuk kenyataan. the best. The best-nya memang the best. Maaf sekali gitu kan. Kalaupun misalnya ada sesuatu apa yang tidak berkenan, namanya manusia. Manusia. Tidak akan, kata saya tadi, tidak akan ada kesempurnaan dalam diri manusia itu. Pasti ada sebuah kekurangan. Tapi jangan melihat kekurangan. Cari kelebihannya supaya apa? Supaya hati tenang kan. Ya betul. Kalau kita mencari kekurangan, gonok kan asli. Gonok ningali Iya, Pak Opik iya. sok. Dia akan Ningali kekurangan Pak Opik. Sok, amit-amit. Nyabetung nabucit. Naurung lapangnya. Ya geus bisa kan. Ini mah henteu aslina mah tingalikeun lancip. Gitu. Ini mah misalkan kalau mencari Oke, kekurangan. kita kembali ke Laptop. Laptop. Nah, Laptopnya selama ini. selama manggung ini takutnya ntar sampai subuh hari Iya. subuh ya. Oke. Ada season kedua lah nanti, gampang. Selama manggung nih. Selama manggung biasanya tuh lagu apa sih yang sebagai lagu yang Yang apa, banyak Kojo, di-request. yang banyak di-request. Yang apa? Jadi andalan Iya, yang buat untuk Kang Opik Yang dan paling- Kang yang paling- Agus. Biasanya lagu kalau yang sekarang lagi sering itu ikan dalam kolam itu. Payung. Yang jelas Iya, mah betul. kalau lihat pengunjung itu yang update lah. Hmm. Yang update mau anak kecil, mau kalangan dewasa yang namanya update pasti ada permintaan. Sampai-sampai ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000. Itu mungkin antusiasnya makanya kita dituntut ya Pak Pik ya. Ya, betul. Kita harus ngapain lagu update kan. Nggak bisa lagu religi ya terus jagalah hati atau detik waktu atau salawat nggak bisa. Iya. Ternyata Beragam kan sambutan. betul. Nah Ya, disitulah saya betul. tumbuh ilmu di Ampera itu bukan hanya sekedar lagu-lagu regi yang saya dapati sekarang ilmunya bahkan lagu-lagu sampai tadi katakan 1000 lagu ya itu benar Kang. Bayangin itu tidak apa saya sampai sekarang juga. Akhirnya itu sekolah pemintul kan ningali pada rimbon Tapi gitu. boleh dong kalau kita dengerin lagu itu ya. Iya. Yang tadi apa? Ikan dalam kolam. Kolam ya. Iya. Oke Oh, dalam iya, kolam. yang akan mau dibawain sekarang ikan dalam kolam atau Atau ikan lagu dalam yang Nanti aja akuarium? diulangin lah. Ikan dalam akuarium. Masalahnya sekarang tuh ikannya pada kabur kan. Kabur. Kehujanan. Kehujanan. Kacana kupalin. Oke. Jadi sekarang mau perform lagu apa nih? Dari The Massive. Masih Ada lagu ini memang syarat dengan apa ya sesuatu yang untuk motivasi bagi kita. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, sesusah apapun, semenderita apapun juga tetap aja karena kita hidup di dunia harus tetap bertahan. Tidak boleh menyerah. Oke. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Tengah. sekarang akan Terus. membawakan lagu dari The Massive gitu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekarang atau Oke. besok? Kalau nanti gimana? Iya nggak apa-apa. Nanti di season terakhir kali ya. Kalau nanti berarti MPP juga nanti. Oh iya. Tapi itu seharusnya mah kadinya itu ya. Kita tadi tuh yang ngaling aja gitu. Langsung aja ya. Ini bahasa Sunda, Pak Opik nyerosna bahasa Sunda wae. Cik gentos bahasa naon atuh? Bahasa Cina. Oke. Ucah aku. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. The Massive, jangan menyerah. Tapi mohon maaf nih saya suaranya nggak bisa. Nggak apa-apa, itu juga udah seksi suaranya Iya. udah seksi ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan. Dengan ditutup oleh lagu dari The Massive yang dibawakan oleh Opik and Friend, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channelnya di Ampera Channel dan Ampera Deka Official. Oke, terima kasih banyak. Selamat Malam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menyerah.